Nggak boleh, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, tadi di awal video kita menyaksikan ya, itu video panen kita ya, video kita panen. Dan inilah dia proses yang kita lakukan sebelum kita panen ya. Cuma pakai batang lompong ya, hasil panen bisa maksimal dan berlimpah ya teman-teman ya. Jadi inilah dia cara kita ya dalam budidaya gurami ya. Jadi nggak mesti kita itu cari pakan alternatif itu cuma daun lompongnya aja ya, tapi batangnya pun bisa kita manfaatkan untuk ikan gurami kita. Jadi sebenarnya ya budidaya gurami ini memang benar-benar mudah ya teman-teman ya, karena ketersediaan pakan alternatif yang begitu banyak di lingkungan kita ya. Jadi bisa kita manfaatkan sedemikian rupa ya. Jadi memang ya, sudahlah harganya tinggi ya, harga jualnya kita sangat tinggi sampai harga 35.000 dalam per kilonya ya teman-teman ya. Dan pakannya bisa hemat ya. Jadi keuntungan dalam budidaya gurami ini kalau digeluti, kalau untuk penghasilan ya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Tapi dalam skala yang banyak ya. Seperti kita ini ya, di kolam tanahnya ada sebanyak 10 kolam, lalu di kolam betonnya ya ada sebanyak 10 juga, lalu di kolam terpalnya ada 17 kolam ya. Jadi memang kalau skala besar ya, memang bisa untuk penghasilan kita ya teman-teman ya. Karena pakan-pakan alternatif yang tersedia itu sangat banyak ya. Bahkan kecot pun ikan gurami ini mau kecot ya teman-teman ya. Kecot sawah, keong sawah itu teman-teman. Jadi untuk gurami ini memang progresnya sangat luar biasa. Untuk pemasaran pun lebih mudah ya teman-teman ya. Pemasaran lebih mudah karena kan banyak di beberapa restoran rumah makan ya, itu yang menggunakan ikan gurami ya. Memang banyak dicari ikan gurami ini ya teman-teman. Memang ya untuk ikan gurami ini, kalau untuk restoran dia meminta ukuran ya, meminta ukuran yang ditentukan oleh restoran tersebut, dan kita harus bisa menyediakan ukuran tersebut dan bisa menyediakan berapa yang diminta oleh restoran tersebut. Jadi seperti itu. Ini kolam-kolam kita ya teman-teman ya. Ada 11 kolam. Yang satu hanya kolam kecil ya, diameter 2, tapi di situ kita tebar juga sebanyak 200 sampai 250 ekor ya teman-teman. Jadi tebarnya cukup padat ya. Teman-teman bisa lihat ya, ikannya langsung memakani pakan yang kita berikan ya. Daunnya ya, batangnya langsung dimakani oleh ikan yang kita berikan makannya, teman-teman. Sangat luar biasa progresnya. Ini untuk usia ikan sudah usia 7 bulan ya. Udah usia 7 bulan. Jadi sudah bisa kita berikan batang-batang lompongnya. Jadi cuma pakai batang lompong bisa panen maksimal. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman di sini ya, jangan cuman melihat enaknya aja ya pada saat kita sudah di puncak keberhasilan atau sudah di puncak mau panen ini ya. Teman-teman harus lihat juga prosesnya untuk mencapai ke titik seperti ini. Karena titik seperti ini pada saat gurami sudah bisa kita berikan makan batang lompongnya ya. Ini udah saat-saatnya kita udah mau panen, udah mau menikmati hasil ya teman-teman. Tapi teman-teman itu harus mempelajari step by stepnya dari awalnya, dari fermentasi airnya ya, buat sistem bioflok dari versi kita ya, mempertahankan kualitas airnya ya,
dengan menggunakan garam, probiotik, dan molasenya. Jadi itu yang harus dipelajari. Lalu untuk analisa masalahnya ya, analisa masalah itu pada saat ikan gurami jangan sampai terserang penyakit ya, karena harus kita antisipasi sebelum gurami itu terserang penyakit. Jadi harus kita hindari. Jadi dengan apa aja sih bahan-bahannya agar gurami itu bisa sehat ya. Jadi kita melakukan pembibisan itu tidak main-main ya. Kita melakukan pembibisan itu dengan 4 macam pembibisan. Jadi nggak segampang itu ke titik seperti ini ya teman-teman ya. Ke titik yang udah mau panen ini sekitar 2-3 bulan lagi kita panen. Tapi prosesnya itu ya yang harus dipelajari. Nah, yang kita lakukan itu perawatannya ya. Perawatannya dalam melakukan pembibisan dan melakukan perawatan air. Pada saat ini untuk perawatan air dulu lah ya. Pada saat melakukan perawatan air ya, istilahnya pada saat curah hujan tinggi itu air dasarnya harus dibuang ya. Air dasar harus dibuang karena kita harus mengisi sedikit air baru agar air baru tersebut itu dapat menetralkan air yang terkandung pada kolam ya. Pada kolam yang tersiram hujan itu mengandung zat asam. Jadi harus kita netralkan lagi ya, dengan kita kuras airnya, kita isi air baru, lalu kita berikan garam ya. Jadi seperti itulah perawatannya. Dan apabila di situ kita lihat kadar probiotiknya sedikit, itu perlu kita tambahkan probiotik. Lalu kita lihat ketika makanan probiotiknya itu pun kurang, kita berikan lagi molasenya. Jadi seperti itu untuk perawatan ikannya, perawatan airnya. Lalu kalau untuk perawatan ikannya itu kita melakukan pembibisan itu dengan 4 macam. Yang pertama dengan susu frovat. Itu kita melakukan pergantian susu pembibisannya itu 1 minggu sekali. Misalkan 1 minggu ini kita berikan susu frovat untuk melakukan pembibisannya. Lalu minggu ke depan itu kita berikan susu Yakul untuk melakukan pembibisannya ya 1 minggu. Pagi, siang, sore itu makannya dicampur dengan susu Yakul ya, pembibisannya selama 1 minggu. Lalu ke depan lagi kita pakai E4. Pagi, siang, sore dia 1 minggu pakai E4 bibisnya ya teman-teman ya. Lalu minggu terakhir ya itu kita pakai multivitamin dari Booster. Itu vitamin ikan untuk mencegah ikan dari penyakit. Jadi itu dia ya teman-teman. Itu dia kunci kita agar ikan itu tidak terserang penyakit. Dan apabila kita tetap aja ya ada melakukan kesalahan ya, dan penyakit kan tidak bisa kita ketahui juga, tiba-tiba udah terserang penyakit aja walaupun kita lakukan dengan 4 pembibisan tersebut, tapi tetap ada juga kita kecolongan penyakit. Misalkan itu kita ada ramuan tersendiri ya untuk mengobati jamur penyakit-penyakit pada gurami lainnya. Itu kita gunakan ya rebusan daun sirih ya teman-teman ya, rebusan daun sirih. Tapi sebelum kita memberikan rebusan daun sirih, itu kita obati dulu dengan pengobatan lainnya, seperti memberikan buah mengkudu dan memberikan daun pepaya seperti itu. Jadi obat-obat yang bisa menyerang ke dalam tubuh ikan dulu kita berikan, yang dimakannya dulu. Kalau apa itu ya, kalau rebusan daun sirih kan langsung ke luarnya saja ya, istilahnya ke sisiknya atau ke siripnya, mengobati luar. Tapi kita usahakan mengobati dalamnya dulu. Kita berikan buah mengkudu, lalu kita berikan daun pepaya, antibiotik. Memang pada saat kita berikan daun pepaya atau buah mengkudu atau rebusan daun sirih, itu sistem yang kita gunakan atau sistem mempertahankan kualitas airnya sudah pasti rusak. Jadi alangkah baiknya ya, itu airnya kita buang aja dulu. Mau buang semua nggak apa-apa, mau buang setengah pun boleh. Lalu kita isi lagi, baru kita aplikasikan tadi ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah ikannya sembuh, baru kita lakukan lagi aplikasi untuk mempertahankan kualitas airnya. Jadi seperti itu step by stepnya. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.